Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini itu salah satu mata pelajaran yaitu adalah coding dan kecerdasan artifisial, yaitu adalah sebuah pembelajaran yang untuk kalian belajar tentang coding untuk membuat sebuah kecerdasan buatan. Nah, ini materi juga nih, materi baru kan pastinya. Jadi ini memang modul yang pertama, modul kedua. Modul pertamanya kebijakan, modul kedua adalah tentang materinya. Apa saja yang kita gunakan untuk kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu nanti kalian kan sudah dibentuk kelompok dari pelajaran sebelumnya. Sudah bentuk kelompok, sudah berada di posisinya masing-masing. Kemudian nanti kita akan coba untuk bereksplorasi tentang materi artificial neural network. Ya, dulu bahasanya itu. Oke, next. Yang pertama yang akan dipelajari. Ini materi baru, jadi walaupun kalian belum tahu sebelumnya, tapi pasti ngerti tentang hal ini. Jadi di sini capaiannya adalah kalian itu bisa mengerti tentang pemanfaatan perangkat untuk artificial kecerdasan. Jadi tentang bidang-bidang kayak mana seperti pendidikan, tentara, militer, kemudian sama ketika kalian di dapur dan sebagainya kan ada AI sekarang. Semuanya serba AI. Kecerdasan artificial itu adalah AI, art, seni ya, ada artnya seni. Ini capaian kita nanti akan ini. Jadi kalian tuh ngerti cara memanfaatkan perangkat yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang yang berikutnya tujuannya yang dicapai tadi kalian ngerti perangkat yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa tahu tujuannya adalah kalian tahu contoh-contoh perangkat kecerdasan artifisial itu apa saja. Apa saja kecerdasannya. Kemudian menjelaskan manfaat KA. Jadi kalau kalian menggunakan yang kalian kenal AI itu, kalau kalian menggunakan AI itu bahasa sehari-hari itu bantu bagian apa saja. Kemudian yang ketiga, kalian cari tahu, mendiscovery materi-materi pengetahuan tentang kecerdasan artifisial itu apa saja. Jadi sini ada 3 mengidentifikasi, menjelaskan, serta menyajikan hasil. Jadi kalian nanti disuruh untuk mencari tahu, kemudian bisa menjelaskan, kemudian menyajikan itu buktinya ada. Gitu. Jelas ya? Jadi 3 hal itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, nah, satu lagi. Nah, ada pertanyaan nih. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada pertanyaan nih. Pernahkah Anda menggunakan Google Assistant atau melihat rekomendasi video YouTube yang sangat sesuai dengan minat kalian? Pernah? Nah, Contohnya ketika apa? Ada yang jawab? Yang jawab, biasakan angkat tangan dulu. Ayo jawab. Ayo jawab, gak apa? Angkat tangan. Salah nggak apa? Angkat tangan, yang penting. Siapa yang mau jawab? Ya? Apa? Memasak. Terus ketika kamu lihat di YouTube, apa yang keluar di beranda YouTube kamu? Masakan yang pernah dilihat. Nah, jadi di sini di dalam ini contohnya aja resep masakan. Jadi gini, kecerdasan artifisial itu mempelajari apa yang kalian lakukan. Mempelajari, namanya mesin learning. Mesin learning. Handphone contohnya. Ada WhatsApp. Tahu WhatsApp? tahu. WhatsApp itu ketika kamu membagikan sesuatu, di bagian atas kan ada kontak yang sering dihubungi, ya kan? Ada rekomendasi. Nah, itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, fungsi kecerdasan artifisial adalah untuk meringankan beban kita dalam mencari sesuatu, dalam melakukan sesuatu, dalam menyelesaikan tugas. Itu semua dibantu oleh kecerdasan artifisial. Kita tidak boleh sebenarnya menyebutkan AI dalam pembelajaran kita, tapi nyebutnya adalah
KA, kecerdasan artifisial. Ada lagi contoh lagi nggak? Contoh lagi yang melibatkan kecerdasan artifisial yang kamu lakukan di setiap harinya. Ada lagi nggak? Contoh lain yang terserah kamu gunakan apa saja yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Ada? Apa? Angkat tangan saja. Apa? Bebas. Ada lagi? Ada nggak? Kan menggunakan handphone kan? Kira-kira jadi gini, kecerdasan buatan itu kamu kayak gini, oh mesin ini mempelajari kebiasaan saya, atau ketika saya melakukan sesuatu dibantu oleh KA ini, kecerdasan artifisial ini. Nah apa contohnya? Lagi selain resep tadi di YouTube muncul rekomendasi di awal kan? Ada lagi nggak? WhatsApp tadi, ada lagi nggak? Apa? Angkat apa? TikTok. Ya, TikTok. Tahu nggak kecerdasannya di mana? Apa? Mencari trendnya. Kalau saya sering nambahkan ke favorit sama jelek secara terus menerus nanti akan FYP-nya video itu. Ya, benar. Benar saya. Tepuk tangan dulu dong. Itu benar sekali. Jadi TikTok itu mempelajari bahkan sampai ke tokonya. Iya nggak? Kalau kamu lihat video ada tiba-tiba iklan, ya kan? Kamu lihat videonya gitu, terus tiba-tiba kamu lihat videonya sampai selesai, kamu dianggap menyukai video tersebut secara otomatis. Maka ketika kamu buka apa sih namanya TikTok yang buat TikTok Shop ya? Nah, ketika kamu buka TikTok Shop, secara otomatis banyak iklan-iklan yang akan mirip dengan yang kamu lihat tadi, ya kan? Yaitu machine learning itu kayak gitu, dia pelajari semuanya. Nah, itu termasuk kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Oke, nice. Dan next. Oke, berikutnya. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan itu singkatannya dengan KA. Ya, kalau A itu artificial intelligence. Nah, merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia, meniru. Contoh kayak ini. Ada kamera, ada ini apa namanya, ada irungnya, ya beruang dan sebagainya itu kan. Dan ketika kita itu ngapa-ngapain dia ngikutin semuanya, ya. Kemudian kalau kamu, ini foto Samsung Galaxy, ketika difoto atau Huawei Nova 14 Pro apa itu kalau kalian foto tiba-tiba ketika kamu foto matanya merem. Tapi bisa diedit makanya melek dan sebagainya. Dari mana dia tahu mata kita bentuknya kayak gitu? Menurut kalian? Dari hasil foto-foto kalian banyak yang ada di handphone. Diambil yang agak mirip kemudian didesain di situ secara cepat. Tahu kan? Nah, Samsung bedanya Samsung sama Apple. Kenapa Apple ketika menghapus objek sering jadi benda gurau di Instagram? Kalau Apple itu hapus objek nggak sesuai bentuknya gitu kan? Kadang karena dekat sini ya gitu. Tapi kalau Samsung Galaxy ketika menghapus objek, backgroundnya langsung sesuai dengan aslinya. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin kan? Foto itu diambil sekali, kok dia tahu backgroundnya kayak gitu? Ya nggak? Nah enggak, sebetulnya gini. Sebelumnya kamu udah foto dulu. Ketika sebelumnya udah foto dulu, ketika kamu baru foto berdua itu dia akan mereconnection yang lain, foto yang lain, akan mematchkan. Kemudian oh cocok dengan background yang ini, jadikan satu. Makanya background tiba-tiba bagus. Tapi Apple kan nggak boleh ngambil foto-foto lain untuk dijadikan diagnosis karena keamanan dan privacy, kayak gitu. Itu jelas ya. Jadi itu adalah melihat perilaku kita setiap hari bagaimana. Apalagi yang pakai iPhone, yang pakai Face ID. Tiap waktu kan dia foto kita. Setiap 5 detik foto, bingung kita kesana moto, kesini moto. Ketika melihat artikel itu pasti dia ngikutin kamu mau mukanya gimana. Jadi HP itu sudah punya seluruh wajah kalian. Posisi gimana aja, posisi dari sejelek-jeleknya sampai secantik-cantiknya. Jadi kayak gitu handphone itu biasanya. Nah itu perilaku manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi kadang kalau kamu chatting dihidupkan autocorrect, kamu hapus, kamu ganti gitu kan.
Nanti otomatis dia akan pelajari oh kata-kata yang dibutuhkan adalah ini, sugestinya muncul lengkap. Iya nggak? Pernah melihat itu nggak? Nah itu biasanya kayak gitu. Nah KA dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, manipulan dan sebagainya. Pernah menggunakan ChatGPT? Kamu upload dokumen PDF, taruh di ChatGPT, tolong rangkum secara manusiawi. Nah secara otomatis semua yang ada di dalam PDF itu akan terrangkum sendiri. Tinggal tahu batasi berapa karakter, maksimal berapa kalimat, berapa paragraf. Nanti AI akan memunculkan masalah, menyelesaikan masalah itu sendiri dengan prompt yang jelas. Nah tugas kita nanti adalah prompt itu nanti ketika kita selesai ini. Next, oke, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok pakai handphone kalian masing-masing, ya. Nah ini tapi sebelum itu kalian harus pilih dulu di prompt kalian di LKPD itu, di LKPD kalian itu nomor 1 kan memilih kan. Nah kalian pilih salah satu saja, salah satu dari pendidikan, pemerintahan, bisnis, kesehatan. Kalau mau yang lain perhotelan, mau yang lain juga boleh. Pilih salah satu, nggak boleh sama, nggak boleh sama. Kelompoknya mana? Ketua kelompoknya aja angkat tangan. Ketua kelompoknya angkat tangan. 1, 2, angkat tangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh sama. Biasa dulu yuk. Siapa dulu yang udah menentukan? Angkat tangan yang menentukan. Oh ya, ini apa? Pendidikan. Nggak boleh, pendidikan nggak boleh apa? Bisnis. Kamu apa? Kesehatan. Pemerintah, kesehatan, bisnis, pendidikan. Kamu apa? Apa? Cacing banyak loh, dasarnya cacing banyak, jadi jangan usah takut. Pemerintah, tadi apa ini kita apa? Kesehatan, bisnis, pendidikan, industri. Apalagi kurang tiga. Apa? Ini apa? Ditulis ya, hasilnya ya. Apa? Belum. Terus pertanian, oke sudah. Apa? Peternakan. Jadi ini tulis dulu di bagian atas. Di bagian atas itu ada form kan? Di bagian atas ada KBD-nya. Pilih salah satu tadi, ditulis ya. Apa yang kamu pilih? Nah, ya. Kemudian yang ke 1 kelas 1 kamu apa jadinya? Kamu apa? Kamu ini apa? Cacing banyak kok. Apa? Telekomunikasi. Nah itu paling kompleks malah. Telekomunikasi, tulis saja. Oke, sudah. Nah sekarang ini yang kedua, diskusikan dengan teman kamu sekelompok. Perangkat kecerdasan artifisial apa yang mungkin digunakan dalam bidang itu, ya, yang mungkin digunakan dalam bidang itu. Apa? Contohnya pendidikan, ada nggak? Ada banyak pendidikan. Apa saja boleh. Kalau menyebutkan software, sebenarnya kalau pendidikan banyaknya software. Kalau software itu bisa saja pakai aplikasi perangkatnya adalah komputer, kemudian aplikasinya apa? Contohnya itu. Kalau perangkat ya ada, pendidikan itu ada perangkatnya. Kayak whiteboard yang ketika disentuh dia langsung berubah jadi apa saja. Yo, silakan cari. Yang kedua, perangkat AI kecerdasan artifisial yang digunakan dari bidang tersebut. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, ketuanya saja. Yang bisa jawab siapa? Ada? Apa? Contohnya? Robot industri tentang? Robotnya ngapain maksudnya? Robotnya ngapain? Untuk perangkat, pengelasan, pengecatan, dan pengemasan. Nah, itu kan ada nomor 3. Apa fungsi perangkat tersebut? Nah, maksudnya fungsinya itu kan berarti kan dia pakai kecerdasan.
Nah, kecerdasannya di bagian apa? Tulis ini. Kan pakai kecerdasan buatin robotnya. Jadi tentang apa? Jadi yang udah menjawab nomor 2 pasti tahu fungsinya apa. Nah, fungsinya yang tulis nomor 3. Fungsinya apa? Ini apa? Api. Wah, api. Aplikasi itu. APK. Nah, APK ruang guru. Nah, kamu jelaskan fungsinya buat apa? Nah, kecerdasannya di mana? Ya. Nulis fungsinya apa? Kecerdasannya di mana? Apa? Apa? Oh iya. Kamu apa? Belum. Kamu apa? Apa? Iya, ada. Nah, perangkatnya namanya apa dulu? Kamu cari, nah besok kamu cari yang bagian ini ya. Ininya kamu copy, cari spesifik di buku lainnya. Nah, ini alat-alatnya masih semua. Ini apa? Nah, oke. Sudah? Oke, sudah. Yang belakang sudah? Apa? Pertanyaan? Regeneratif. Tentang apa itu? Fungsinya buat apa? Oh, dengan alat apa? Foto. Pak, alatnya apa? Foto. Foto. Iya, jadi gini, yang nomor 4 ya, kalau apa? Tanya apa? Hah? Iya, itu bisa. Nah, tapi kamu tahu alatnya apa dulu? Alatnya apa? Pakai alatnya apa? Sudah? Nah, kalau sudah, nanti 2 tuliskan satu alat lagi ya. Perangkat apa yang digunakan dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi perangkat itu untuk apa? Ya, ada. Yang nomor 4 nih, nomor 4 ini menjawab dari alat tersebut. Kelebihannya apa? Yang nggak menggunakan itu sama yang manual itu kelebihannya apa? Contoh tadi yang di bagian ini apa? Ruang guru itu kan? Tapi pembelajaran online, nah itu kelebihannya apa dibandingkan ketika kamu berhadapan dengan guru? Nah, kelebihannya apa? Bedanya apa? Ya, kelebihannya apa? Kalau nggak pakai alat itu gimana? Kalau pakai alat itu gimana? Bedanya apa? Bedanya apa? Ada? Kamu? Ketemu? Apa? Learning apa? Machine learning untuk telekomunikasi ya boleh. Dapat membantu mengolah data. Nah, terus kelebihannya apa antara gunakan ini sama enggak? Kalau nggak menggunakan itu bagaimana? Kalau menggunakan gimana? Kelebihannya apa? Sudah? Sudah? Fungsinya udah? Ya, kelebihannya udah? Yang tadi apa? Robot industri Vanuc Robotics. Robot? Robot industri. Industri. Terus tadi kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu lebih efisien dalam pengerjaan target industri jika tidak menggunakan maka proses pengerjaan akan lambat. Ya, oke. Oke, nanti. Sudah? Sudah? Yang lain sudah? Yang terakhir itu ini bisa kamu gunakan apa? Kalau ini hampir sama nomor 4 ya. Cuman kalau itu digunakan di kehidupan sehari-hari,
ya sangat berguna atau tidak? Berguna nggak itu digunakan setiap hari-hari? Kalau jawab tidak, sebenarnya tidak, karena nanti ada orang-orang yang pekerjaannya jadi berkurang dan sebagainya. Bisa. Coba. Nah, berguna nggak untuk kehidupan sehari-hari itu? Kalau digunakan sehari-hari gimana? Berguna nggak? Udah? Yang udah siapa? Nomor satu? Udah? Satu kelompok yang udah selesai? Belum, baru satu? Oke, nggak apa. Udah? Yang 5? Iya, itu kalau digunakan sehari-hari ini nggak apa? Berguna nggak kalau digunakan sehari-hari? Kalau berguna karena apa? Udah? 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 Udah ya? Udah? Udah? Oke. Sembari nunggu yang lain, ya. Ternyata ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Bentuk diskusinya menjawab 5 pertanyaan tadi untuk mencapai hasil diskusi yang benar. Nah, ini adalah salah satu topik penilaian diskusi. Jadi ini bisa digunakan nanti di belajar yang lain-lainnya. Jadi kalau diskusi itu ada beberapa aspeknya. Ini ada beberapa aspeknya. Relevansi materi yang dipilih, kemudian penjelasan manfaatnya, penjelasan yang diberikan itu sesuai. Kemudian sama yang terakhir adalah partisipasi diskusinya bagaimana gitu. Itu kita pantau setiap saya muter-muter dan sebagainya, melihat kondisinya apakah personal di kelompoknya itu ikut andil dalam pemberian diskusi sebagainya. Itu ya, jelas ya. Nah, oke. Ada yang karena ini partisipasi, ada yang mau menjelaskan hasil diskusinya dengan angkat tangan dan berdiri. Satu kelompok mewakili satu. Ada angkat tangan? Coba, oke, yang belakang. Silakan. Jawab yang pertama dulu, bidang apa yang dipilih, kemudian jelaskan di bawah-bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberi diskusi dari kelompok saya. Nomor 1, bidang yang kami pilih adalah telekomunikasi. Nomor 2, perangkat AI yang kami gunakan adalah machine learning. Fungsi perangkat tersebut adalah dapat membantu mengolah data dalam jumlah besar. Nomor 4, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menggunakan machine learning meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan peningkatan akurasi. Kekurangannya keterbatasan sumber daya dan biaya. Dan yang kelima, perangkat tersebut berguna untuk kehidupan kita. Ya, berguna karena machine learning bisa membantu kita mencari informasi dengan cepat, contohnya Google Search. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang menyampaikan pendapat di kelompoknya?
Angkat tangan, silakan. Satu lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi salah satu bidang yang kami pilih adalah industri. Perangkat yang AI yang digunakan dalam bidang tersebut adalah robot industri. Contohnya adalah Fanuc Robotics. Fungsi perangkat tersebut adalah untuk perakitan, pengelasan, pengecatan, dan pengemasan. Kelebihan dari AI tersebut adalah lebih efisien dalam pengerjaan target industri jika tidak menggunakan maka proses pengerjaan lama. Perangkat tersebut sangat berguna karena dapat memudahkan pengerjaan produk industri. Sekian. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, yang lainnya nanti itu dikumpulkan ke depannya nanti ya. Atau sekarang sih nggak apa, kumpulan depan dulu. Nanti akan saya nilai satu persatu. Berdasarkan kelompok-kelompoknya. Udah ini, Pak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, saya akan kasih kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah peran AI ini tuh sekarang sudah sangat nyebar banget dalam dunia pekerjaan ya. Apalagi datang sekarang mesin untuk membuat levis celana panjang yang pakai bahan jeans. Itu sudah menguburkan banyak sekali pegawai-pegawai yang awalnya nerimanya 1.000, 2.000, sekarang tinggal 500, 200, 300 karena apa? Sebagian sudah diambil alih oleh robotik tadi. Robotik untuk membuat celana. Jadi udah masuk ke perbankan. Perbankan itu kayak deteksi uang palsu dan sebagainya. Kemudian adanya uang serangan hacker yang ketika datang mau ngambil uang yang banyak tiba-tiba dihandle oleh sistemnya, dasar buatan yang ada di perbankan. Oh ini bukan manusia dan sebagainya. Kemudian ada dalam pemasaran juga. Pemasaran itu kayak milih nih, memilih produk-produk yang cocok, yang kualitasnya bagus akan dipilah sendiri ketika kita lagi searching barang-barang. Kemudian telur, tahu telur Indomaret yang harganya mahal, yang ada omeganya, itu kan dia milahnya pakai robot. Jadi ketika telurnya dijatuh-jatuhkan, ada kayak mesin yang mendang-mendang. Jadi yang kira-kira alat telurnya itu nggak bagus, itu akan ditendang-tendang, dibuang-buang. Makanya dia agak mahal karena apa? Di dalamnya itu telurnya benar-benar kuningnya itu sehat dan bagus, nggak ada salmonellanya. Jadi kalau telurnya itu yang telur biasa itu mah harus direbus matang atau digoreng secara matang. Jangan sering-sering makan yang setengah matang. Biasanya bisa tipes dan sebagainya. Nah itu banyak sekali di dunia kerja itu sekarang sudah menggunakan AI. Nah dampak positifnya banyak banget. Kayak kalau kita pakai AI lebih efisien waktunya, efektif dalam pengerjaannya. Kemudian ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu datanya sudah terkumpul banyak. Tinggal kita pakai, tetapi jangan yang langsung dipakai. Kamu searching ChatGPT ya, benar searching, tetapi terus jangan langsung digunakan ke pembelajaran kalian atau jawaban pelajaran kalian, karena belum tentu benar. Karena ChatGPT itu bisa diedit. Tahu nggak kalau bisa diedit? Jawabannya kalau langsung diedit diganti, itu bisa. Nah itu hati-hati. Walaupun sebetulnya kalau kita ngerjain pakai AI itu cepet banget, kayak matematika, kamu tinggal lihat buku paketnya, di foto pakai handphone, pakai pad, foto itu, jawabannya kan langsung terlihat. Apalagi kalau yang punya iPad, kamu tulis rumusnya sama dengan gitu aja udah langsung ketemu jawabannya, ya gitu. Kemudian tantangan yang dihadapi pekerja, ya seperti yang saya bilang. Semakin berkembangnya AI, maka semakin kalian akan susah untuk mencari pekerjaan. Ngepel di rumah aja, udah ada robot untuk ngepel, yo bersih, ya kan? Kita tidak mengeluarkan keringat. Kemudian ada mesin cuci, kita tinggal masukkan aja baju kotor kita di samping ada wadah kayak gitu, dia kan secara otomatis mengambil warna yang sama dulu. Kemudian mengambil sabun yang cocok untuk warna-warna kayak gitu. Kemudian nanti ngambil lagi celana dalam dan sebagainya menggunakan suhu berapa dan sebagainya itu ada. Sekarang mesin cuci kayak gitu ada. Kemudian melipat baju,
dia bentangkan dulu ukuran basuhnya berapa, dia secara otomatis akan melipat sesuai ukuran yang pas dengan yang lain-lainnya. Ada tuh mesin buat melipat baju itu ada. Terus kemudian ada lagi yang buat masak nasi goreng otomatis dan sebagainya, ada sekarang. Nah itu juga. Nah karena ada seperti itu, kalian bisa bayangkan bahwa akan banyak orang yang akan tergeser dari tempat ininya. Sekarang polisi juga udah ada robot polisi, ya kan? Ada robot polisi. Tentara sekarang Israel, Iran perang sudah nggak pakai manusia, tapi pakai drone, ya kan? Drone-nya yang udah hancur duluan pasti dia akan menang nantinya kayak gitu. Nanti ketika teknologi udah dihancurkan, nggak ada korban jiwa, tapi negaranya kalah perang. Paham ya? Suatu saat itu kayak gitu, serangan perbankan dan sebagainya. Makanya militer udah, tentara sekarang, polisi sekarang udah sedikit agak minim kerjaannya. Plat nomor, dideteksi plat nomornya udah gitu doang, nggak ada momen kan sekarang. Polisi yang jalan udah nggak ada, nah kayak gitu. Oke, itu adalah kecerdasan artifisial. Kalian harus kenal namanya coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sesuatu yang mempelajari tingkah laku kita, yang kemudian dia akan memberikan sebuah informasi sesuai yang kita inginkan. Jadi kecerdasan artifisial itu belajar dari kita, ya, belajar dari kita. Apapun yang kita masukkan akan dijadi pengetahuan oleh sistemnya. Jadi bukan sistem yang belajar sendiri, tetapi sistem yang belajar dari kita. Jangan salah. Semakin banyak kamu menggunakan ChatGPT, semakin pintar ChatGPT-nya. Semakin kamu mengeksekusi sebuah gambar dengan membetulkan, maka sistemnya juga akan semakin pintar. Jadi yang bikin pintar sistemnya bukan sistemnya, tetapi kita, manusianya. Jadi kalau pengen menggunakan nggak kalah dengan AI, maka kalian juga harus belajar pengetahuan yang jauh lebih banyak. Ini ya, jelas ya? Oke, cukup sekian dari saya. Jadi jika nanti ada lagi pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat prompt menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Kita membuat gambar 3D, jadi fotonya siapa, terus kemudian kita buat dia lagi lari dari kebakaran atau berbicara apa dan sebagainya. Kita akan membuat seperti itu di pertemuan selanjutnya. Mungkin 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi akan membahas tentang prompt untuk kita gunakan membuat AI. Aplikasi apa saja sih itu buat kayak gitu. Nanti kita akan belajar itu. Oke, siap ya? Terima kasih untuk hari ini, semangat belajarnya. Kemudian pulang sampai rumah dengan selamat dengan keluarga. Oke ya? Terima kasih atas waktunya, kemudian partisipasinya untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.